Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, jadi kita punya CPU ya, CPU besar. Ini CPU yang digunakan oleh pemiliknya untuk live streaming. Speknya saya sendiri belum tahu ya, casingnya besar sekali ini casingnya. Nah, ini ada penyakit ketika dia dinyalakan mati ya. Kita coba saja, ini masih ada kaca ya, kita lihat saja, nanti ada lampunya, lampu fan biasanya kita nyalakan nih. Nah tuh, nyala bentar mati, nyala sebentar mati. Nah, di sini kita akan mengeceknya ya, sebenarnya mau mengecek saja, mau memastikan, mau memvonis apa yang rusak ya. Biasanya kan ini terkadang motherboard, terkadang PSU, terkadang RAM, dan lain-lain ya. Nah, tapi beruntungnya saya itu kebetulan di sini waktu saya nyalakan seperti ini ada seperti bunyi dari PSU. Nah, semoga terdengar ya. Coba dilihat PSU-nya, ditunggu sebentar. Nah, bunyi tek 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 seperti itu ya. Nah, ini PSU-nya Seasonic. Oke, jadi ini menurut saya kemungkinan PSU-nya ya, tapi bukan ini karena kebetulan bunyi ya. Gimana kalau misalnya saya cabut dulu PSU-nya? Kalau boleh saya cabut. Nah, ini nanti kalau misalnya kebetulan dia normal bagaimana? Misalnya PSU-nya tidak bunyi. Nah, itu kan kita harus cek satu persatu. Terus kita cek mulainya dari mana. Oke, ini kita akan cek ini untuk versi saya ya. Mungkin yang lain ada versi sendiri. Oke, sebentar saya harus buka casing dulu. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi ini dia dalamnya. Ini RAM-nya ada 2 keping. Mubunya tidak terbaca ya, MSI taunya itu. Ini VD ujung sebelah sini ya, ujung sebelah sini itu ada tulisan VD tuh. Kemudian MSI juga untuk VGA nya ini pakai GTX 1650 ya, 1650 Super. Oke, kemudian ini NVMe nya tidak ada mungkin ya, atau ada di balik VGA. Nah, ini ada kabel SATA 2 unit nih. Ini kabel SATA 2 unit, artinya di balik sini tuh, di bawah ini ada hard disk atau SSD 2 pieces. Oke, jadi ini saya mau informasikan versi saya. Ya, kalau misalnya tadi kondisinya tidak berbunyi seperti itu power supply-nya, maka biasa saya cek dulu adalah RAM-nya ya. Kalau RAM-nya 2 seperti ini, biasanya saya lepas satu. Kemudian apa namanya ini? Ini nyangkut di atas. Oke, tidak perlu saya lepas ya. Jadi saya lepas satu biasanya RAM-nya saya lepas satu. Kemudian saya tes nyalakan, masih mati atau tidak ya. Kalau dia masih mati, saya copot lagi satunya, artinya dia tanpa RAM, masih mati atau tidak. Kalau dia tetap mati, biasanya itu bukan RAM ya. Jadi RAM-nya kemungkinan normal, tapi kalau ternyata dilepas dia normal, artinya RAM tersebut yang bermasalah. Misalnya copot satu ini dia langsung normal, artinya RAM ini yang bermasalah. Silahkan dibersihkan dulu RAM-nya pakai penghapus kertas itu kuningannya ya. Slotnya juga jangan lupa dikuas. Jadi dibersihkan bukan hanya RAM-nya saja, kemudian slotnya. Oke, itu yang biasa saya pertama lakukan. Saya ini malah PSU-nya bagian, kalau CPU sebesar ini dan
nyabut PSU ini agak ribet, biasanya saya bagian air PSU nya. Oke, anggap saja tadi itu kita RAM-nya normal ya, maksudnya sudah dicabut 2 RAM tetap mati hidup. Maka biasanya kalau mau dia kondisi ada VGA seperti ini, VGA nya saya cabut juga ya, VGA nya saya cabut. Kemudian kabel-kabel seperti ini juga saya cabut dulu, tapi PSU masih ada ya. Jadi RAM sudah saya copot kondisinya, kemudian kabel harddisk ya, karena kalau hidup mati takut bermasalah di harddisk juga nanti. Kabel harddisk juga saya cabut, kemudian VGA saya cabut, saya nyalakan lagi. Nah, kalau dia masih hidup mati seperti tadi, itu juga kemungkinan artinya VGA nya juga normal. Jadi VGA kemungkinan normal. Jadi sekarang kondisi VGA nya itu sudah dilepas, RAM sudah dilepas ya. Oke, kemudian biasanya kabel-kabel seperti ini juga sebenarnya saya lepas semua. Saya biasanya tetap nanti ngetesnya dari obeng ya, karena saya pernah dapat pengalaman seperti itu, mati hidup, ternyata kabel on off nya ini atau kabel restart nya ini yang bermasalah. Jadi dia sampai ke atas ini dia itu bermasalah. Jadi solusinya waktu itu saya cabut kabel on off nya, kabel restart nya, begitu saya cabut, nah dia normal. Hanya sepele seperti itu pernah kejadian. Jadi kalau hidup mati seperti ini biasanya kabel-kabel harddisk, kabel-kabel power, USB dan lain-lainnya saya cabut ya. Nanti saya nyalakannya pakai obeng saja. Tapi bagi yang tidak bisa nyalakan pakai obeng ya, ini dibiarkan saja. Kabel front panel ini, kabel ini ya, dibiarkan saja. Tapi yang ini dicabut saja ya, kita biar pasti. Oke, jadi sekarang ini kita anggap kondisinya RAM sudah dicabut, VGA sudah dicabut, kabel-kabel sudah dicabut. Nah, kemudian biasanya yang saya cek selanjutnya adalah prosesor. Prosesornya itu saya lepas biasanya. Nah, kemudian kalau Intel ya, biasa Intel kan tidak ada pin jarumnya di bodi prosesor. Kuningannya itu biasanya tetap saya bersihkan juga, sama perlakuan seperti RAM. Saya bersihkan perlakuannya sama seperti RAM. Kemudian kalau dia ada bekas pasta juga, misalnya masang pastanya melebar jadi nempel di kuningannya prosesor itu, kuningan seperti ini ya maksudnya ya. Nah, kuningan seperti ini nih. Nah, ini biasanya saya hapus juga. Pokoknya saya bersihkan, ini harus bersih. Karena ini juga sering kejadian ya seperti ini. Nah, kemudian saya pasang lagi. Kalau dia masih mati hidup seperti itu, setelah saya pasang, prosesornya saya lepas. Kemudian saya cobanya lagi. Kalau dia masih mati hidup, untuk sementara prosesornya itu saya anggap normal ya. Karena dia dipasang dia tetap mati hidup, dilepas juga dia tetap mati hidup. Nah, kemudian ini artinya tinggal 2 lagi nih, Mobo sama PSU. Nah, kalau sudah tinggal 2 itu tinggal dicabut, tinggal ganti PSU ya. Coba ganti PSU dengan PSU biasa, PSU kaleng juga tidak masalah ya, kalau hanya untuk ngetes. Karena kan sudah kita lepas ya, ini sudah kita lepas, kabel-kabel harddisk RAM sudah kita lepas. Jadi kita sisakan Mobo sama fan prosesor sebenarnya. Kalau tidak ada fan ini kita lepas juga. Nanti kan kalau kita lepas kabel powernya ini untuk PSU nya nih, kabel ini dan kabel yang ini ATX ini ya, kabel yang 4 atau 8 pin di atas, maka ini kan juga tidak berfungsi nih, kipas ini nanti tidak nyala. Jadi siapkan saja kipas prosesor boleh, kipas casing juga boleh. Jadi kita mau ngeliat aja putaran itu hidup mati atau tidak, seperti itu. Nah, jadi sekarang tinggal power supply sama motherboard sama kipas ya, kipas prosesor anggap saja.
saya colok kipas prosesornya. Juga tidak perlu didudukan seperti ini, juga tidak perlu dicolok saja ke pin prosesor yang di atas itu atau yang di samping sini ya. Misalnya kita hanya mau lihat putarannya saja, ini mutar normal atau hidup mati. Nah, kalau kita sudah ganti PSU dia tetap hidup mati, biasanya saya pribadi baru memvonis itu nanti motherboard. Nah, sedangkan untuk part lainnya itu sebenarnya juga belum bisa dibilang pasti normal, kecuali kita punya motherboard ganti, motherboard serep untuk ngetes part lainnya. Tapi kalau kita tidak punya motherboard serep untuk ngetes motherboard part lainnya seperti VGA, RAM, prosesor itu, maka komponen lain itu masih tetap ada kemungkinannya juga error. Biasanya sih RAM kalau tidak prosesor ya. Terus tapi ada kemungkinan besar juga itu normal ya. Jadi yang error hanya motherboard saja. Dan misalnya nih ya, saya bukan mau jelekan merek, kalau itu sudah saya copot semua kemudian mati hidup seperti itu tadi, dan dia mereknya Gigabyte atau ASRock, saya lebih cenderung itu rusak motherboardnya. Artinya yang lain itu normal ya, jadi karena dua motherboard itu sering sekali saya dapat seperti itu. Asus juga kadang-kadang ya. Untuk merek MSI sendiri kalau saya pribadi jarang dapat, tapi ya kita belum tahu. Nah, jadi teman-teman, kalau versi saya tadi urutannya ngeceknya adalah dari RAM ya, tapi dari PSU juga boleh ya, untuk apa namanya, kalau tidak ribet ngebongkarnya. Casing gaming seperti ini agak ribet kalau saya, jadi saya lebih suka dari RAM. Tapi kalau casing standar itu oke lah, saya dari PSU juga boleh. Oke, jadi saya ulangi, kalau saya pribadi saya dari RAM dulu biasanya. Kemudian kalau dia ada VGA, saya larinya ke VGA. Sorry. Awalnya saya lepas dulu semua kabelnya. Saya sisakan kabel PSU yang ini sama kabel PSU yang di situ ya. Jadi pertama kabel yang saya lepas, saya akan hidupkan pakai obeng. Yang kedua saya lepas RAM-nya. Saya lihat gimana, masih mati hidup atau tidak. Yang ketiga kalau ada VGA, ya saya lepas VGA. Kalau tidak ada ya tidak. Nah, biasanya kalau tidak ada VGA saya akan langsung lari ke prosesor ya. Kecuali pakai pendingin ini, water cooler seperti ini membuat saya biasanya lebih suka ngecek PSU-nya duluan ya. Tapi terserah mau ngecek mana dulu. Tapi kalau dia pakai yang standar ya, kipas fan standar, saya lebih cenderung setelah RAM itu ngecek prosesor. Sama ya, posisinya harus saya bersihkan dulu. Habis itu baru power supply. Kalau masih sama hidup mati itu besar kemungkinan adalah motherboard. Oke, ini mau saya eksekusi ya. Ini saya eksekusi di power supply-nya karena tadi ada bunyi cetak. Oke, teman-teman tunggu ya, saya gulingkan dulu CPU-nya. Ini benar di power supply atau tidak. Kalau ternyata dianya bukan di power supply, saya akan cabut yang lain, baru saya cabut RAM dan lain-lain. Oke, ditunggu sebentar ya, saya kondisikan dulu barangnya sekalian saya cari power supply saya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Jadi ini saya ganti power supply ya. Saya power supply-nya ini pakai Enlight Black Silver berapa ini ya, 500 watt sepertinya, 550 seperti itu. Ini 500 watt ya, hanya untuk ngetes saja, tidak apa-apa. Jadi kabel yang saya ganti itu hanya kabel ini ya, 24 pin ini saya copot, saya ganti ini. Kemudian kabel 8 pin ATX ya, untuk motherboard yang ada di ujung sini,
Nah, saya ganti juga, ada yang 8 ada yang 4 ya. Kemudian kabel VGA ya, kalau tidak ada pakai VGA atau VGA yang tidak pakai pin power, ini tidak perlu. Nah, kecuali hanya mau mengetes dia nyala saja atau tidak, ini sebenarnya tidak apa-apa, tidak dicolok, nanti dia bisa nyala tetap kipas VGA, tapi dia no display. Tapi kalau mau didisplaykan ini harus dicolok ya. Nah, kemudian untuk kipasnya ini karena pakai water cooler ini kipasnya biasanya tetap nyolok ya di bawah situ, tidak saya lepas. Jadi saya ulangin, kabel yang saya ganti itu hanya kabel 24 pin besar sama 8 pin atau 4 pin ATX ya, yang di sini biasanya di ujung sini, sama kabel ini kalau ada VGA nya, kalau tidak ada VGA tidak perlu. Oke, sekarang dan kipasnya ini kondisi masih nyolok ya, kipas ini masih nyolok, kipas VGA pun masih nyolok. Nanti kipas VGA ini harus muter ini. Oke, kita coba ya, kita nyalakan. Oke, saya on dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada lampu tadi ya, lampu RAM-nya. Kipas ini kelihatan tidak ya, kipas VGA muter, kipas itu muter. Oke, jadi sementara tidak ada mati hidup. Kita lihat alhamdulillah tuh di monitor dia nampil ya, alhamdulillah nampil. Nah, jadi nanti saya tinggal colokan kabel SATA hadisnya ya, karena saya copot ya, tadi tidak mau pengaruh ke ke OS nya, nanti kan bolak balik dia restart nanti malah blue screen. Nah, jadi teman-teman, kebetulan yang sekarang penyakit utamanya adalah di PSU ya. Dan alhamdulillah juga ngeceknya tadi tidak susah-susah, karena begitu dinyalakan PSU nya langsung bunyi seperti tidak kuat seperti itu ya. Jadi ini diganti PSU juga langsung jadi. Sedangkan kalau ternyata bukan PSU, teman-teman, cara saya ngecek seperti tadi ya, mulai dari lepas kabelnya dulu, RAM, VGA kalau ada, kalau tidak langsung ke prosesor, baru terakhir PSU ya. Dan kebetulan untuk merek ini saya sudah sebutkan tadi, MSI ini saya jarang ketemu mubunya masalah, tapi mungkin ada ya, tapi saya pribadi jarang. Nah, tapi kalau ini ASRock atau Gigabyte saya sudah 50%, itu sebelum ngecek yang lain pun saya sudah 50% nya ke motherboard, tapi bisa juga yang lain prosesor atau RAM. Oke, jadi teman-teman, ini cara saya mengeceknya. Dan ini kebetulan yang rusak PSU. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan sama, CPU nya nyala mati, mungkin bisa pakai cara saya atau pakai cara lain juga tidak masalah. Ini saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.